jemaat Tuhan terkasih, semoga kami menjumpai Bapak Ibu di rumah masing-masing dalam keadaan sehat sejahtera dan tetap berpengharapan pada Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu Tuhan, jemaat yang terkasih, Majelis Jemaat Unit Polus Kupang mengucapkan selamat mengikuti kebaktian Minggu Sengsara ke-6 di tahun 2020 dan selamat berbahagia untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang menemui hari ulang tahun kelahiran, pernikahan maupun hari bahagia lainnya. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati dengan semua anggota keluarga yang ada di rumah kita masuk dalam kebaktian Minggu Sengsara ke-6 di rumah kita masing-masing. Bapak Mama, anggota keluarga yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus. Dalam perayaan Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ke-6 ini, sebagai orang percaya, kita kembali mengingatkan bahwa penderitaan dan kematian Yesus telah membuka tabir pembatas antara manusia berdosa dengan Allah yang agung. Allah telah membuka dirinya melalui Yesus Kristus, supaya kita yang berdosa dapat mendekat, menghampiri, dan menerima penyempurnaan darinya, sekaligus merayakan anugerah keselamatan di dalamnya. Karena itu, saat ini kita berhimpun dan beribadah menyembah Tuhan dengan penuh kekuatan, ketekunan, dan kerendahan hati. Secara khusus, kita merayakan penderitaan luka hati Tuhan kita, Yesus Kristus, yang amat dalam menuju penggenapan kasih Allah. Perjalanan yang Yesus tempuh tidaklah mudah. Kecemasan, ketakutan, luka hati, kepedihan, penderitaan, air mata, keringat darah menetes ke permukaan bumi ini. Bumi pun ikut merasakan kepedihan yang dialami Yesus Kristus. Saya jemput jemaat bangkit berdiri dan mari kita bersama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 161 ayat 1 dan 5, segala kemuliaan. Saya
sengsara dan mati untuk keselamatan manusia, dan di dalam Roh Kudus menjadi Immanuel. Ia hadir dan beserta kita. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang terkasih, mari kita membaca Ibrani 9 ayat 14 sebagai nats pembimbing kita pada hari ini, yang berbunyi demikian. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kini jemaat 368. Yesus,
Dengarkanlah berita anugerah Allah setiap orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya kepada Tuhan. Maka anugerah Allah ada dalam kehidupannya. 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kidung Jemaat 395. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, mari kita membuka Mazmur 31. Mazmur 31 ayat 10 sampai 19 kita baca secara berbalasan di rumah kita masing-masing. Mari kita membacanya. Mazmur 31 ayat 10 sampai 19. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Sebab hidupku habis dalam duka. Kekuatanku merosot karena sengsaraku. Di hadapan semua lawanku aku tercela dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu. Biarlah bibir dusta menjadi keluh. Suaramu, ku
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita berdoa untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 29 dan 30. Yohanes 19 ayat 29 dan 30. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dan kami percaya dalam Kristus, di tengah berbagai keterbatasan kami saat ini, kami perlu kekuatan besar dari Allah. Kami minta hikmat daripadamu ya Allah. Tuntun kami semua dengan kuasa Roh Kudus memahami firman Tuhan yang menguatkan kami menjalani hari-hari hidup dalam pengharapan untuk tetap melihat pertolongan Tuhan yang berlaku bagi dunia ini, pertolongan Tuhan yang terjadi bagi kemanusiaan. Berkati kami semua ya Allah, yang membaca, yang mendengar, yang bertelinga. Arahkan hati kami kepada Allah, supaya kami memahami kehendak Tuhan Allah dalam Kristus bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup dan yang berkuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Yohanes 19 ayat 29 dan 30 berbicara kepada kita demikian. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Syukur kepada Allah. Hosiana. Salam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jemaat yang saya kasih di rumah masing-masing, apa kabar? Baik ya. Kita berikan senyum yang terbaik sambil kita memberikan salam. Ya, iya. Kita memberikan salam dan senyum yang terbaik walaupun kita dibatasi oleh jarak dengan protokol kesehatan yang membuat kita harus juga berjaga-jaga, berdoa dan tetap waspada menghadapi berbagai situasi yang terjadi dalam dunia hari ini. Sudah selesai adalah tema yang diangkat oleh Jemaat Paulus PHRG pada Minggu Sengsara yang ke-6. Sudah selesai adalah perkataan Yesus yang mengingatkan kepada kita bahwa dalam hidup ini tidak ada yang bisa diselesaikan dengan baik oleh manusia. Karena keterbatasan kita membuat kita harus melihat kesempurnaan yang Tuhan beri. Contohnya, hari ini kita kerja, besok diselesaikan, lembur sampai tengah malam. Lalu kita katakan akhirnya selesai juga pekerjaan kita hari ini, ya. Tapi besok masih ada lagi yang harus diselesaikan, karena tiap hari ada tanggung jawab yang diberikan kepada kita yang harus kita selesaikan, baik di rumah, di kantor, di sekolah, dan di berbagai instansi yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Selalu ada pekerjaan yang harus diselesaikan setiap hari. Ini realita yang dihadapi oleh manusia.
Ini kenyataan yang dihadapi kita hari ini. Tapi bagian firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kita baik dalam Yohanes, Lukas, Matius, Markus, dalam berbagai Injil sinoptik mengingatkan kepada kita realitas salib dan Yesus sangat sekali berbeda dalam kemanusiaan Yesus dan keilahian Yesus sebagai anak Allah. Dalam perjalanan disalib, kalau kita baca dalam bacaan di Majelis Sinode, Yesus dibawa untuk disalib. Lukas 23 ayat 26 sampai 32 mengatakan ada banyak hal yang terjadi di situ. Bukan hanya Simon dari Kirene, tetapi banyak perempuan-perempuan yang menangis ketika memikul salib. Solidaritas diperlukan hari ini. Solidaritas menjadi kekuatan bagi murid-murid Yesus untuk melakukan karya dan pelayanan. Tapi solidaritas murid-murid terhadap Yesus sangat rendah. Mereka meninggalkan Yesus sendiri dalam penderitaan. Mereka lebih peduli dengan keselamatan dirinya sendiri. Apalagi pada situasi hari ini, ancaman coronavirus 19 atau COVID-19 menyebabkan banyak orang berpikir tentang keselamatan diri sendiri tanpa peduli dengan nyawa orang lain. Bagaimana seharusnya sikap kita hari ini yang mau diajarkan untuk kita refleksikan, untuk kita renungkan, berdiam diri di hadapan Tuhan, berdiam diri di rumah Tuhan. Dan social distancing bukan saja hal untuk kita berdiam diri di rumah, tapi kita berdoa, kita bekerja, kita belajar di hadapan Tuhan, menghidupkan solidaritas kita dan mendisiplinkan diri kita secara bertanggung jawab untuk menyelamatkan sebuah kehidupan. Mendisiplinkan diri kita secara baik dalam tanggung jawab yang diberikan kepada Allah yang tidak pernah selesai untuk kita lakukan. Hari ini saja para dokter medis membuktikan dirinya. Mereka komit, mereka tetap tinggal di rumah sakit sebagai sebuah solidaritas kemanusiaan untuk membuat orang-orang boleh menjadi sembuh dan dipulihkan. Tuhan pakai tangan mereka sebagai alat di tangan Tuhan. Lalu mereka mengatakan, kalau kami tinggal di rumah sakit, Anda tinggal di rumah. Tapi kita tidak mematuhinya. Kita melakukan hal yang lain karena kita mengatakan kita juga harus menyelamatkan diri kita sendiri. Kita diingatkan juga untuk memikirkan orang lain, ikut meringankan tugas-tugas mereka, tugas para tenaga kesehatan yang menolong jumlah pasien yang begitu banyak, bukan hanya di Indonesia tapi di berbagai belahan negeri ini, ya, baik di Kanada, di Amerika, bukan hanya Jakarta, Korea Selatan, bahkan sekarang ini kita juga berada dalam satu situasi yang sangat-sangat membuat kita harus lebih peka. Ibadat di rumah adalah bagian mendisiplinkan diri kita, bukan bentuk ketakutan. Ada banyak yang telepon saya dan katakan, Ibu Pendeta, kenapa kita tidak beribadah di gereja? Kenapa kita harus takut dengan virus? Saya mau katakan bahwa ini bukan bentuk ketakutan kita, bukan bentuk kelemahan iman kita. Corona bukan memusnahkan kehidupan, tapi Corona mengajak kita menolong untuk melanjutkan kehidupan, melihat hidup ini sebagai anugerah Allah dan belajar menghargai kehidupan. Hidup dalam pengharapan untuk tetap melihat pertolongan Tuhan yang akbar, Allah yang akbar, Allah yang besar. Ya, saudara-saudara, kita katakan Allahu Akbar, Allah besar, Allah maha besar, Allah maha kuasa, Allah yang lebih besar dari persoalan hidup kita, Allah yang lebih besar dari persoalan bangsa kita dan persoalan dunia. Disalib Yesus dalam kehausannya sebagai manusia. Ya. Matius 27 ayat 34 mengatakan, anggur asam yang dicampur dengan empedu dan muri itu diberikan kepada mulut Yesus, dicucukkan di mulut Yesus.
ketika Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes yang kita baca saat ini bahwa aku haus, maka anggur asam itu yang merupakan ramuan yang dibuat untuk mengurangi rasa sakit, atau sekarang kita katakan anestesi, obat bius, diberikan kepada Yesus dan diberikan kepada orang yang disalib sebagai suatu tindakan belas kasihan dari mereka. Yesus menolak untuk meminumnya ketika dia merasa tidak perlu, dan dia tidak mau penderitaannya dikurangi, karena dia sadar bahwa saat itu sebagai anak Allah ia sedang memikul hukuman dosa dunia, dosa manusia. Yesus membereskannya di kayu salib. Dan Yesus berkata ketika dia dicucukkan anggur asam, dia katakan sudah selesai. Ayat 30 mengatakan, berkatalah ia, sudah selesai. Kata sudah selesai menunjukkan bahwa penderitaan aktifnya memikul dosa kita sudah selesai. Yesus bangkit dari kematiannya. Kenapa, saudara yang dikasihi Tuhan? Karena upah dosa adalah maut. Kalau saja ada satu dosa yang belum dibereskan, maka Yesus tidak bisa bangkit dari kematiannya pada hari yang ketiga. Dan itu menunjukkan bahwa dosa sudah dibereskan oleh Yesus, sehingga kebangkitan Yesus menjadi kemuliaan. Allah dipermuliakan di dalam salib, lambang kehinaan, lambang kutuk dan sengsara diganti menjadi kemuliaan Allah ketika Yesus mengatakan sudah selesai. Dalam bahasa aslinya dikatakan tetelestai, sudah selesai. Artinya dia sudah menyelesaikannya. Siapa yang menyelesaikannya? Allah di dalam Kristus. Dalam keilahiannya Allah menyelesaikan penderitaan dunia. Allah menyelesaikan, membereskan dosa kita dengan sebuah penebusan. Oleh karena itu ketika Yesus sudah menyelesaikan bagian penebusan yang sempurna dalam hidupnya, mari kita tetap setia mengikuti Yesus, punya pengharapan kepada Allah. John Calvin, Bapak Gereja, mengatakan dengan mengucapkan sudah selesai, Yesus mempersembahkan hidupnya dalam penderitaan dan hukuman dosa manusia untuk kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam penebusan yang sempurna di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengaminkan apa yang diucapkan Yesus. Sudah selesai dengan tetap percaya, berpengharapan, beriman, karena semua diselesaikan oleh Allah dalam Kristus. Tetap setia, percaya, mengikut Yesus. Bergereja di rumah, berdoa dari rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, untuk berkarya dan memuliakan nama Allah, dengan tetap berjaga-jaga, berdoa dan waspada, menjaga kesehatan dengan baik, mencuci tangan dengan baik ketika kita selesai keluar, lalu kita juga mengganti pakaian, mengatur jarak dengan orang lain. Kalau sakit kita diam di rumah, kita pakai masker, sehingga kita juga mendisiplinkan hidup kita, mendisiplinkan diri kita, sehingga Allah tetap dimuliakan di dalamnya. Mari kita berdoa. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu bagi kami semua hari ini. Biarlah kami diberkati untuk kami menjadi orang-orang yang belajar bertanggung jawab, mendisiplinkan diri, untuk kami juga hidup dalam kehendak Allah. Kami sadar kami terbatas, tidak ada yang bisa kami lakukan dengan sempurna. Allah menyelesaikannya bagi kami. Ajar kami untuk tetap memandang kepada pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Mama sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita sekalian untuk berdiri. Di tengah perjuangan melawan virus corona, bersama dengan orang percaya di setiap tempat dan pada segala waktu, dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa untuk mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, tak putus-putusnya kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur dan terima kasih karena hanya kasih dan anugerah-Mu saja ya Tuhan. Kami sudah boleh naikkan puji-pujian untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, dan kami juga sudah boleh mendengar sebagian daripada firman-Mu untuk menjadi pegangan dalam kami menjalani hidup ini ke depan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mempersembahkan korban sebagai pengucapan syukur atas berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami hari lepas hari. Berkatilah ya Tuhan akan persembahan ini, supaya dapat dipergunakan ya Tuhan untuk pelayanan pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, sumber berkat itu, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya
cobaan jauh dari diriku, duka cemas dan bimbang kuasanya tak tertahan, goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, amat pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersyafaat pokok doa yang akan kita naikkan bersama di rumah masing-masing, memohon pengampunan dosa dan belas kasihan serta kemurahan Allah bagi kita di tengah pandemi virus COVID-19. Memohon kuasa Tuhan mengendalikan dan menyelesaikan mata rantai penularan COVID-19. Memohon pemulihan Tuhan bagi mereka yang menjadi korban COVID-19, para medis, dokter, suster, sarana, peralatan, rumah sakit, keluarga yang berduka karena korban meninggal akibat COVID-19. Memohon doa dan hikmat Allah bagi upaya pemutusan mata rantai oleh berbagai pihak, baik pemerintah, aparat keamanan, gereja, keluarga, kemasyarakatan. Memohon penyertaan, penguatan, penghiburan, serta pertolongan Tuhan bagi pelayanan gereja Tuhan di Jemaat Paulus secara khusus di tengah dunia ini. Meminta curah hujan supaya menjadi berkat bagi kehidupan orang percaya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur, berterima kasih untuk kehidupan yang Allah berikan bagi kami. Dan kalau hari ini dalam tanggung jawab yang diberikan Allah kepada kami untuk menyelamatkan kehidupan, apa sumbangsi kami atas semua berkat yang Allah berikan? Hari ini kami berdiam diri di hadapan Tuhan, di rumah Tuhan, di gereja yang adalah kami sebagai gereja yang hidup. Kami berdoa di hadapan Tuhan di rumah kami masing-masing, meminta pengasihan Allah. Kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, kepahitan, kesengsaraan, kepedihan coronavirus 19 yang begitu membuat orang panik dan ketakutan tidak dapat membunuh kehidupan. Tuhan menghadirkan untuk menyelamatkan kehidupan, supaya kami memandang kembali kepada Allah, hidup dalam pengharapan, tetap melihat pertolongan Tuhan, belajar bertanggung jawab dengan hidup yang diberikan Allah, disiplin dalam hidup, mendengar suara Allah. Kami minta hikmat daripada-Mu ya Allah, bagi semua pemerintah bangsa kami, pemerintah dunia di berbagai belahan dunia, pemerintah bangsa Indonesia, Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, kabupaten dan semua yang ada. Allah berikan hikmat sehingga penderitaan ini boleh lalu daripada kehendak Tuhan bagi Indonesia, dipulihkan semua yang menjadi korban karena virus corona ini, baik keluarga yang berduka dan menangisi orang yang mereka kasihi, baik tenaga medis juga yang berjuang untuk mempertahankan kehidupan, dan Tuhan mengizinkan mereka juga kembali kepada Tuhan. Mereka melakukan tanggung jawabnya. Mereka menyerukan sebuah seruan kemanusiaan untuk kami juga melakukan tanggung jawab kami. Dan kalau hari ini ada banyak manusia, ada banyak gereja yang harus berdiam diri di rumah dan berdoa, itu karena kehendak Tuhan.
Allah berbicara kepada kami. Dan kami percaya banyak doa yang dipanjatkan menolong kami untuk saling menguatkan satu sama lain. Kami berdoa di dalam nama Yesus bagi semua pemerintah bangsa kami, presiden, gubernur, wali kota, bupati di setiap desa, kecamatan. Allah memberkati mereka supaya mereka melakukan tanggung jawabnya dengan benar dalam seruan kepada Allah melalui pemerintah. Gereja Masih Injili di Timur, persekutuan gereja-gereja di Indonesia yang menyerukan hal ini, yang menjadi sebuah solidaritas bukan hanya gereja tapi semua umat beragama yang ada. Tuhan menolong, memberkati, sehingga keberagaman kami dalam menaikkan doa kepada Allah membatasi sekat-sekat kami dalam ruang dan waktu untuk kami hidup dalam keberagaman, kami hidup dalam kasih dan penyertaan Allah. Kasihani kami Tuhan, supaya kami memaknai hidup ini sebagai sebuah anugerah dan panggilan, mendisiplinkan diri kami untuk turut dalam kehendak Allah. Memberkati semuanya di dalam nama Yesus, mereka yang mengalami penderitaan karena virus ini di berbagai tempat, di berbagai ruang dan waktu. Allah memberkatinya. Dan kami percaya ketika hari ini Allah membuka mata kami untuk melihat bahwa bagian daripada teknologi juga memberkati hal yang positif. Kami bisa menggunakan IT dengan baik untuk digunakan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan hal ini supaya manusia lebih arif dan bijaksana, lebih berhikmat. Kami minta di dalam nama Yesus penyertaan-Mu bagi semua peristiwa ini. Curah hujan yang dibutuhkan, Allah memberikannya, sehingga tidak ada orang yang merasakan kelaparan. Dan kalaupun itu Tuhan perkenankan, janganlah itu di luar daripada kemampuan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikannya sebatas kami mampu melakukannya. Dan ketika kami mengangkat tangan, maka Allah akan turun tangan menyelesaikannya bagi kami. Seperti Yesus mengatakan, sudah selesai. Dan Yesus menyelesaikannya bagi dunia. Kami percaya Yesus menyelesaikannya bagi kami semua, bagi Indonesia, bagi kami semua hari ini dalam menghadapi tantangan di abad ini bagi coronavirus 19 yang menjadi persoalan bagi dunia. Tuhan, kami percaya kasih-Mu begitu ajaib bagi kami. Semua jemaat Paulus yang hari ini berdoa, Allah memberkati pergumulan hidup mereka, keluarga mereka. Allah memberkati yang sakit, Tuhan boleh pulihkan. Ada dalam pergumulan hidup rumah tangga, Allah boleh pulihkan. Ada dalam pergumulan duka, Allah memberikan kekuatan penghiburan. Dan kami dalam menjalani hari-hari kami, Allah menolong, mengasihani kami di dalam Kristus. Ini doa dan syafaat kami ketika kami juga belajar berdoa bagi banyak orang. Bukan hanya kepentingan kami sendiri, tapi kepentingan banyak orang. Kami juga belajar untuk menyelamatkan kepentingan bersama. Kami belajar untuk menyelamatkan kemanusiaan kami, sehingga kami memahami bahwa hidup pemberian Allah adalah hidup yang memanusiakan kami menjadi manusia yang bermartabat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak ya Allah, memberkati semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sejemput kita berdiri dan kita akan menutup kebaktian kita dalam berkat Allah. Kidung Jemaat 183 ayat 1. Menjulang nyata atas bukit Kala, mengenang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancarkan si agung dan restu. Seluruh
Mari kita kembali dalam berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan dan menyertai kamu. Dialah yang empunya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Salam. Baik, Bapak Mama yang diberkati Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Gembala kami yang agung, di saat ini kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, untuk perkenanan dalam persekutuan beribadah pada saat ini. Biarlah apa yang kami lakukan dalam seluruh rangkaian ibadah kami saat ini, boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu, dan boleh menjadi berkat dalam perjalanan kehidupan kami. Sesaat lagi kami akan berpisah dari tempat ini. Mari menyertai kami yang pulang, agar kami boleh tiba di dalam rumah tangga kami masing-masing dengan salam dan sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Sambil ajar kami Bapa, apapun tantangan yang kami hadapi, kami percaya Allah berjalan bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.